Oke, storytelling. Oke guys, jadi gue mau storytelling. Tapi sebelumnya kalian sambil nemenin gue unboxing dulu ya. Ini boxnya Wumu, kira-kira kalian tahu gak isinya apa? Nah, karena kita mau bahas tentang iPhone, jadi unboxing seputar iPhone. Jadi gue mau bikin casing baru. Ini casing HP-nya. Oke, kalian sambil nemenin gue ya. Gue mau masang casing ke iPhone 13 ini sambil dipakein ini tandem stiker Wumu. Jadi nanti gue tempel di sini. Ini gue tempel di sini. Jadi gue sambil nempelin, gue sambil cerita ke kalian semua, oke? Ntar ya guys, agak rempong say. Oke, story time dimulai. Jadi kan guys, beberapa waktu silam tuh, waktu pertama kali iPhone diluncurin di Indonesia itu kan iPhone 3 ya. Kalau yang gue lihat sih iPhone 3 gitu. Nah terus temen gue tuh udah punya iPhone itu. Dan bahkan dulu tuh gue gak tahu iPhone itu apa. Bahkan gue gak tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya Android. Karena dulu tuh HP gue HP Nokia, tau gak lu? Yang HP Nokia yang cuma bisa dipencet. Dan gue tuh punya HP cuma buat nelpon emak gue sama bapak gue doang. Literally cuma buat itu doang. Dan gue ngeliat temen gue tuh kayaknya asik banget ya. Dia tuh main game, tau gak sih lo? Main game yang kodok bisa ngeluarin bola. Terus main yang anyways ya, dia main game tuh, gamenya literally di sini kan, di layar. Terus gue kayak, oh ada ya HP kayak gitu. Karena gue bener-bener senora itu, sekatro itu. Karena gue cuma tahu Nokia yang, tahu nggak lo, mainnya ular makan ular gitu kan. Ular makan ular, gue udah lupa. Nah terus habis itu gue kayak ngomong ke teman gue kan, itu apa, kata gue gitu dengan polosnya. Terus dia jawab gini, oh ini iPhone. Dibilang gitu kan, iPhone itu apa? Terus dia kayak, ih masa kamu gak tahu sih? Ya gue gak tahu lah, orang gue orang kampung, mana gue tahu begitu-begitu kan. Terus habis itu dia bilang, iya ini baru keluar, aku dibeliin sama bokap aku, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, ih aku juga mau dong, namanya juga anak kecil kan say. Gue bilang, iya aku juga mau dong. Dan dengan gampangnya tuh bocah bilang, ya udah kamu minta aja sana sama bapak kamu. Hei, Anda tidak tahu bapak saya? Tidak mudah loh meminta sama bapak saya. Kalau saya minta sama bapak saya malah disuruh berdoa. Gimana ceritanya gue bilang ke bapak gue kayak tiba-tiba, Pak aku mau iPhone, beliin iPhone ya. Gue bisa disuruh sholawat berapa kali sama bapak gue. Jadi mah dari dulu ya, gue tuh udah disuruh gitu, kalau minta apa-apa tuh kamu jangan ke orang tua, mintanya tuh ke Allah, kayak gitu-gitulah. Ya pokoknya intinya dari situlah awal mula gue mengenal apa itu sholawat. Habis itu gue tanya kan sama temen gue itu, emang berapa harganya? Kalau nggak salah dulu dia jawabnya tuh 5 juta, 5 jutaan lah. Terus for me itu uang yang banyak sekali bunda, itu banyak banget 5 juta itu, tolong ya. Terus kayak 5 juta, so gimana cara gue minta ke bapak gue ini kan. Dan bener aja, akhirnya gue memberanikan tuh untuk speak up sama bapak gue kan, kayak Pak tahu gak sih ada yang namanya iPhone kayak gitu-gitu. Ntar deh guys, ini rame banget gak sih? Gak apa-apa deh, gue mau ramein. Oke, so anyways, terus bokap gue nanya, oh itu HP gitu kan, harganya berapa? Gue bilang 5 juta, gue bilang gitu kan. Terus habis itu bokap gue malah bilang gini, ya udah apa? Ya udah mau beliin apa gimana, kan gue butuh kepastian say gitu kan. Terus bokap gue malah gini, ya udah sekarang uang jajan kamu ada berapa? Kok uang jajan? Firman gue udah gak enak. Dan benar emang ya, di ajaran keluarga gue juga, kalau lu mau sesuatu, either lu berdoa, either lu sholawat, ya lu sedekah. Emang dari awal, emang dari dulu pendidikan gue tuh udah kayak gitu. Nah akhirnya bokap gue nanya, uang jajan kamu ada berapa? Gue bilang, oh iya aku ada uang jajan 10.000. Habis itu kata bokap begini, oke, kamu berani gak selama sebulan kamu gak jajan? Terus gue kayak speechless dong, gue diem kayak, oke, sebulan gue gak jajan. Terus iya, uang jajan kamu sedekahin. Terus kamu berdoa deh supaya nanti itu diganti sama iPhone. Terus gue kayak gak percaya sebenarnya, tapi ya udah, ini kan bentuk ikhtiar juga dan gak ada salahnya juga, namanya kita meminta kepada Allah kan bagus dong. Terus habis itu ya udah, akhirnya gue beneran tuh selama sebulan gue bener-bener ngerem, nggak jajan sama sekali.
Sampai suatu ketika udah lewat sebulan, gue nagih nih sama bapak gue, "Pah, aku udah sedekah," gitu. Terus iPhone aku kok nggak dateng, karena tidak ada tanda-tanda mau dateng gitu kan. Terus habis itu gue nangis kayak, oh berarti sedekah aku nggak diterima ya. Atau aku ada yang salah ya, aku kurang ya, gue begitu kan. Terus habis itu kata bokap gue gini, "Tapi gue udah selesai." Lucu banget kan, gemes. Tapi ada yang lebih lucu daripada ini, tahu nggak apa? Tada! Gemes banget wallpapernya. Oke, skip. So anyways ya, terus habis itu bokap gue ngajak gue duduk. Oke, gue duduk, terus abis itu bokap gue bilang, "Oke, angkat tangan kamu sekarang." Oke, gue angkat tangan kan. Terus dia bilang gini, "Ikutin papa ya." Oke. Ya Allah gitu. "Wirda, udah sedekah nih." Terus kan abis itu bokap terus lanjut doa, dan gue masih ngikutin kan. "Ya Allah, Wirda pengen punya iPhone." Terus abis itu bokap bilang gini, "Ya Allah, setiap ada iPhone keluaran terbaru, terupdate, terkini, jadiin Wirda bisa punya gratis, pakai beli ya, dan termasuk orang yang pertama yang punya di Indonesia." Gue bengong, gue speechless. Bukannya gue amin, gue speechless karena gue mikir, kalau gue bisa punya iPhone keluaran terbaru setiap tahunnya mulai dari 3, 4, 5, 6, berapa duit jajan harus gue sedekahkan, say? Gue bisa gak jajan-jajan dong? Gue mikir gitu kan, waduh, gue pengen punya iPhone 3 aja duit jajan gue sebulan. Lah kalau gue pengen punya 4, 5, 6, 7, sampai 13, bagaimana ceritanya gue kudu kagak jajan berapa lama gitu kan. Terus habis itu gue tetap oke, amin gitu kan, amin gitu. Dan bokap gue pesan, "Pokoknya Kak, sekarang kamu kalau lihat iklan, lihat billboard, ngeliat iklan di YouTube, di jalanan, dimanapun yang ada iPhone-nya, sholawatin," gitu. Dan akhirnya benar gitu, gue bener-bener sholawatin karena emang gue pengen banget kan punya iPhone 3 waktu itu. Sampai akhirnya udah lewat, iPhone 3 nggak dateng, iPhone 4 nggak dateng juga. Dan akhirnya gue baru bisa punya iPhone pertama kali itu iPhone 5. Jadi dari 3 itu baru ke 5. Tapi sekarang gue jadi paham gitu, kenapa pada saat itu Allah belum memberikan gue iPhone 3 dan iPhone 4. Kenapa? Karena di zaman itu gue masuk pesantren. Jadi kalaupun gue punya, gue gak bisa menikmati juga, gak bisa mainin juga. Kenapa? Karena gue tren. Jadi gue sekarang baru paham, oh iya, kadangkala Allah itu menahan sesuatu untuk kita sebenarnya satu, ya, supaya kita bisa menikmati nantinya di waktu yang tepat. Dan oh ya, Allah pengen datangin tuh langsung sekaligus yang terbaik gitu loh, yang paling update, yang terbaik, yang terbaru gitu, kayak gitu. Jadi sisi positifnya gue jadi paham, oh iya begitu ya. Coba kalau dulu gue punya tuh 3, 4 ya gue nggak bisa nikmati juga gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, sampai detik ini, alhamdulillah gue bisa dapet iPhone itu gratis. Kayak ini aja dikirimin, alhamdulillah dikasih sama Tante Ani, sama Om Jody. Kemudian iPhone yang lain juga dikirimin. Terus gue selalu berdoa gitu, kasih yang terbaik, terbaru, terbaik, terbaru, terbaik, terbaru. Seperti itu guys. Jadi mungkin kalian bisa coba juga doanya di-upgradein gitu, doanya dinaikin. Ya, kalau kita minta sesuatu untuk saat itu, ya kita dapatnya ya waktu itu. Tapi kalau kita doanya untuk seterusnya, ya insya Allah itu akan long lasting. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu pertama kali gue kenal sholawat juga, ngamalin. Gitu aja storytellingnya guys. Nah kira-kira teman-teman punya juga nggak nih pengalaman tentang nyolawatin sesuatu sampai akhirnya kalian punya dan dapet? Kalau kalian punya juga ceritanya, coba DM gue biar gue juga bisa baca.